Time to deliver! Halo pagi bro sekalian, selamat pagi. Bertemu lagi dengan gua di channel gua ini, Akten, membahas perjalanan gua on beat Lalamove dan aktivitas lainnya. Hari ini gua di jam 9.53, gua udah mulai on beat dan lagi makan. Tadi sebenarnya on beatnya udah harusnya bisa jadi jam 8 ya. Cuman karena gue tadi ke sekolah dulu, urusin anak sekolah, ambil buku, dan dengerin perkumpulan dulu orang tua. Oke, hari ini gue udah mulai start. Mungkin pengennya ya, gue pengennya bersih 500 lagi, 400 lagi, 500 lagi, kayak gitu-gitu aja terus ya. Soalnya dari kemarin banyak aktivitas lain, jadi gua nggak bisa fokus. Dan juga gue takutnya kalau ambil yang terlalu jauh, misalnya ke Pulau Gadung, ke BSD, nanti ada urusan di rumah. Jadi gue baiknya pilih yang deket-deket aja. Nah kalau kali ini kayaknya gue bisa agak jauh-jauh ya. Ikutin terus ya, stay tune di channel Akuten. Oke, bro sekalian, gue udah dapat orderan hari ini. Aduh, ini nggak fokus nih. Oke, dari Kapuk ke Kemayoran, Jalan Raja Wali sana. Ya gue tahu itu daerahnya. Di 105.000 dan dia pesen reguler. Nah, dia pesen reguler ini otomatis dia nggak butuh cepat dong. Setidaknya standar pengiriman ya, standar pengiriman nih, bukan yang dilama-lamain, bukan, standar pengiriman. Jadi kira-kira maksimal sekitar 4-5 jam. 4 jam lah, jangan terlalu lama lah. Soalnya kan kalau kita nggak selesaikan juga, kita nggak bisa ambil orderan lain. Oke, jadi kemungkinan orderan ini gue akan ambil gandengan lain, dan gue akan tungguin sebelum jam 12 siang. Karena di atas jam 12 siang itu biasa mereka udah jam makan, berarti nggak ada orderan. Oke, gue pick up dulu. Let's go. Oke, gue udah sampai di lokasi. Oh, ini mah udah sering ngambil gue. Udah biasa. Tapi biasa dia prioritas nih. Tumben dia reguler. Makanya gue bisa bawa gandengan, bagus lah. Jadi nggak perlu diburu-buruin kan. Oke. Oke. Cuma ada 3 om. Ini dimiringin nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Apa? Tiga dong. Just 3. Sambil sortir bro. Jangan mau cuma satu orderan. Jaringan. Bawa dulu. Tiga ya? 3 bang. Berapa bang sekarang? Sama parkir ya? Iya. Jadi 111. Iya pasti. Pas. Bang. Iya. Udah tanda tangan nama-nama.
Nama ya? Iya, boleh bang. Oke. Izin foto bang ya? Boleh, barangnya. Kasih bang ya. Ya, makasih. 111 pas, guys. Let's go. Oke, wih. Gua udah pick up. Gue lagi nungguin orderan lain. Ya, kita tungguin setengah jam lah. Ya kan? Yang ke arah sama lah, Kemayoran, Pademangan, Gunung Sahari, LTC, daerah sekitar situlah, Sunter, boleh. Akan gua ambil. Kalau harga masuk ya. Ini kayaknya belum ada. Tadi sih ada, tapi ke Tanjung Priok, ke ujung, ke pelabuhan 130-an doang. Cuman gua pikir terlalu jauh lah kalau ke sana. Malas juga ke main daerah Tanjung Priok, ujung pelabuhan, macet, banyak truk. Ya, ini ada nih penjaringan Kemayoran, tapi kecil banget. Oke lah, ditunggu. Oh, gue dapat orderan lagi ke daerah Pademangan. Nah, bener-bener sama nih, 148.000. Dan ini ngambil kue yang di tempat kemarin. Ngambil kue lagi. Wah, mantap bro, 148.000. Oke lah, gue pick up dulu soalnya dia terjadwal 30 menit lagi. Mantap. Let's go. Barangnya udah di pick up. Ini kue roti. Kue ulang tahun. Model apa ini? Kepiting ungu, kepiting janda. Oke lah. Dia lagi ngambilin kardus biar nggak miring. Oke. Yo bro, gue sudah di perjalanan ini ke arah Kemayoran. Bener-bener dua titiknya ini itu bersebelahan, bener-bener bersebelahan deh. Waduh, beruntung banget ya. Ada case nih. Tadi yang pertama itu yang reguler, dia chat tadi tuh sebelum gua sampai di yang kedua, yang kue yang ini. Nah, dia udah di mana, bla bla bla. Ya nggak marah sih, maksudnya cuma nanya aja di mana. Gua bilang saya masih di Dan Mogot nih, ditunggu ya. Terus gue bilang ini yang ke Pademangan kan? Iya, daerah Pademangan situ katanya. Terus gue bilang iya ditunggu ya, karena kan ini sistem yang reguler ya, ambil yang reguler ya. Jadi kita akan ambil orderan yang sama. Ditunggu aja ya. Paling sekitar jam 1 atau jam 2-an kita udah sampai. Gue gituin aja. Kalau reguler lu harus begitu bro. Lu harus edukasin ke dia. Kenapa? Karena gue pernah tes ke CS, gue tanya kalau reguler itu polling prioritas itu jarak waktunya tuh berapa lama ya? Kalau sedan dan MPV itu kalau reguler ya 4 sampai 5 jam. Beneran 4 sampai 5 jam. Nah, kalau prioritas semua sama, patok rata 3 jam. Tergantung jarak dan perjalanan ini seperti apa. Jadi kalau reguler itu 4 sampai 5 jam. Itu kata CS. Cuman kan kalau kita biarin waktu sampai segitu lama, otomatis kemungkinan kita ambil orderan lagi kan kecil ya. Kan kadang-kadang udah dibatasin sama Lalamove ya, udah lewat berapa menit, berapa jam, kita tetap nggak bisa ngambil. Nah, jadi sebenarnya ambigu nih peraturannya nih, ambigu, benar-benar ambigu, ngebingungin. Cuman menurut gua kalau reguler betternya 3 jam lah, 3-4 jam lah ya. Makanya waktu pertama kali lu ambil yang reguler, yang pertama lu mau ambil yang kedua, yang ketiga, sebisa mungkin di bawah 1 jam lah, sebisa mungkin di bawah 1 jam. Kalau enggak nanti lu kumpul-kumpulin, akhirnya jadinya 3 jam buat ngambil doang. Yang ada customer marah gitu loh. Nah, gue pikir gue mau sharing, lebih baik kalau memang ada jalan searah langsung sikat aja bro. Atau kalau memang nggak ada ya lu jalan pelan aja. Tapi lu juga harus edukasin customer.
reguler itu sekian jam. Nanti gue akan tulis deh kayak gimana ya. Oke, gue jalan dulu nih, udah mau nyampe. Oke, udah di drop, ada 3 di tempat yang sama bener. Oke, let's go. Ada parkir ya bang ya? Ada Bang. Oke, selesai. Mintain parkirnya. Let's go. Oke bro, yang orderan kedua yang kue udah gua drop. Cuman tinggal parkir doang, belum dibayar nih. Soalnya dia nggak nyantumin parkir. Soalnya biasanya dia ada pilihan door to door untuk parkir. Ini belum ada. Oke, gua mau keluar dulu ya. Ditunggu. Bro, gua udah di posisi ada di Pangeran Jakarta. Nah ini posisi enak nih untuk orderan-orderan besar yang kira-kira gue bisa balik ke Cengkareng, atau ambil yang pendek-pendek dulu soalnya nanti jam 4 udah ganjil genap, hari ini genap. Gue paling ambil pendek-pendek dulu, setelah itu gue cari yang langsung ke Cengkareng. Tadi sebenarnya gue udah dari Sunter udah dapet ke Jati Uwung. Nah ini nih, lihat ya, Jati Uwung Tanjung Priok 180-an. Tapi dia pakai sedan kan. Terus gua tanya bawa apa pak? 3 kardus sama 1 ikatan, isinya apa? Baut. Waduh, total berapa? 120 kilo. Buset. Gue bilang kalau itu mah pakai MPV lah pak. Gue bilang ya udah, akhirnya gue cancel kan. Gue yang cancel sendiri tuh. Nah lu bisa lihat sendiri. Gue cancel sendiri, dibatalkan driver tanpa ada kena penurunan rating. Yang penting lu jelas. Makanya gue bilang tadi, gue sering infoin kan, kalau lu mau yang nggak cocok, nggak jadi, lu mau cancel, chat, lu screenshot, terus foto barangnya lu pun screenshot juga gitu. Jadi ada alasan yang fix yang biar nggak rating lu nggak turun ya. Dan gue selalu ditemani kopi jago paling murah, paling enak, dimana-mana ada. Ayo dong kopi jago, endorse gue dong. Lumayan nih. Ya. Oke. Stay tune. Halo, gue udah dapat orderan ini dari TC Mangga 2 ke Gedung Mina Bahari di Medan Merdeka dekat Monas. 7 kilo dihargain 96.000 ya, 97 ya, anggaplah ya 100.000 lah ya dikasih gua. Oke. Sekarang kita pick up dulu. Nah, ini masuk gua gini nih. Masih main pendek-pendek nih. Ini cuma 7 kilo, deket nih dari tempat lokasi ini. Nah, setelah ini gua akan balik lagi ke sini, ke LTC ini, dan gua akan cari orderan pulang ke Cengkareng. Oke, let's go. Oke bro, gua udah sampai di posisi titik pick up pinggir jalan. Ini nggak usah masuk. Cukup lah, cukup. Iya pak. Ya bebas boleh. Aja kali Pak. Semuatnya. Nah, kalau yang kurang di dalam aja ya. Yo, yes. Oke bro, gue udah pick up, udah semuanya udah selesai. Kan dia pesannya sedan nih. Tapi barangnya ya nggak full sih, full muatan belakang doang. Tapi oke lah. Dikasih 120, gue pikir ya cuman 7 kilo 120 ditambahin, oke lah. Sikat bro. Perjalanan juga cuma 20 menitan. Nah dari situ gue langsung pulang, gue balik ke daerah sini LTC. Terus gue cari orderan ke Cengkareng untuk pulang. Ya, yo, stay tune. Sebentar lagi. Udah sampai di lokasi yang ternyata Kementerian Kelautan dan Perikanan di sini. Oke lah, lagi turun orangnya. Yo, deket. Nah, gua harus cepet-cepet nih. Ini soalnya udah jam 3:09. Jadi gua harus cepet-cepet nih. Oke, let's go. Oke bro, gua dapat orderan ke pick. Aduh, gelap. Di harga 142.000. Ngambilnya di LTC. Nah dia juga katanya ada barang lain tapi di tempat lain Pinang Sia. Terus dia bilang udah nanti di offline aja, dihitung-hitung sama dia. Oke lah, paling nanti gue minta berapa ya. Ya gue tungguin dia dulu deh ya. Oke, gue udah pick up yang di mall LTC nya. Ini gue juga ngejar waktu nih, 10 menit lagi ganjil genapnya berlaku. Ini ternyata ngambil barangnya deket banget,
Pinang Siak, dan pickupan ketiganya juga deket banget. Sebenarnya ini dua pickupan lagi, apa maksudnya dua titik ini lagi sebenarnya nggak ada di aplikasi. Dia tadi lupa nyantumin, jadi sekalian aja nanti dia bilang. Oke, gua ambil dulu nih. Oke bro, gua dapat orderan lagi ke Peak juga, Springfield dari Pangeran Jakarta 147.000 ke Peak juga. Berarti ini satu arah nih, gue bawa dua orderan di angka 280-an. Nah tadi kan yang pertama itu dia minta tambahan ada 2 titik tapi offline-in aja. Nah kemungkinan gue akan minta 2,5 ya, 2,5 karena ada parkir dan segala macam, gue minta 2,5 ya. Berarti gue akan mendapatkan sekitar ya segitulah ya. Gue pick up dulu nih, bensin juga habis ya. Let's go ya. Yang kedua barangnya cuma begini, ternyata Starling begini doang. Gue pikir mah banyak besar gitu, ternyata segini doang. Oke lah, gue mau isi bensin dulu terus langsung on the way Peak. Dua-duanya Peak, mantap bro, mantap. Let's go. Kayaknya habis itu gue selesai. Kayak udah 500 lebih, mau 600 kayaknya. Oke, stay tune. Wah, hari ini gue gacor banget bro. Cuman tadi bingung nih nyari pom bensin, pertalitnya nggak ada coy. Nggak ada bro. Ini gue udah tadi mau nggak mau isi Pertamax sedikit. Dan gue ini udah menuju ke Peak. Dan seperti biasa di deket Tangjai, Pangeran Jakarta mau ke stasiun kota itu macet. Ya kan, gue jadinya harus lewat situ kan. Paling nanti gue langsung ambil tol Emporium biar turun di Peak langsung. Ya kayak gitulah. Berarti hari ini gue sekitar 600 lah bro. Mantap, cuman 5 orderan doang. Aduh capek ya. Oke lah, stay tune ya bro. Mantep hari ini, mantep, sesuai target. Yang pertama udah gua drop, yang dia minta tambahan 2 titik. Padahal itu deket-deket aja ya. Itu beneran deket banget. Gua nyalain mobil bentar udah matiin lagi. 2 kali tuh, kayak gitu. Akhirnya udah ditransfer, harganya kan 146-an. Gua bilang bulatin aja udah 200. Terus sama tol sama parkiran 2 kali tuh sempet. Tol 8.500 ya digenepin lah. Akhirnya gue bilang udah 220 aja. Dan sudah ditransfer 220. Mantap bro. Oke, sekarang waktunya nganter ke yang kedua. Kayaknya habis ini gue udahan kali ya. Udah 500-an lebih bersihnya. Oke, stay tune. Sudah selesai pengantarannya ke rumah ini. Orang Cungko. Ya udah ya. Kayaknya udah selesai deh. Capek. Penghasilan hari ini di 506 ditambah tadi 100.000, totalan 100.000, berarti 600.000 ya hari ini. Mantap. Hari ini 600.000, mantap. Waktunya pulang. Nanti gua akan closing kalau memang udah nggak ada orderan ya. Stay tune. Yo bro, sekalian bro, gua udah di rumah nih, udah di pulang. Gua rasa udah cukup deh hari ini ya. 5 trip aja, 5 perjalanan. Dua rit ya bilangnya ya. Kita ke sana terus dari kesana ke sini ya, 2 rit doang ya. Hari ini di 506. Terus tadi dapat tambahan 550, terus dapat tambahan lagi 10, terus dapat tambahan lagi 20, jadi sekitar 580 ya. Hari ini gua dapat bersih 580 ya kan. Tuh teman-teman, sedan MPV bisa dapat yang bagus asal kita tahu cara mainnya, asal kita mau sabar, nggak semuanya kita ambil. Gue di sini bukan mau pamer, cuman gue pengen ngajarin teman-teman biar dapat pendapatan yang bagus lah, setidaknya pendapatan bagus, bahan bakar, bensin segala macam, waktu nggak kebuang banyak. Kayak ini gue tadi mulai dari jam 11, sekarang tadi jam 6-an udah selesai sih, 6 jam gue bersih 580.000 ya.
teman-teman, kita harus selektif lah ambil orderan, ya. Soalnya kita yang menyediakan jasa itu, memang yang menyediakan tuh Lalamove, betul. Cuma kita yang menjalankan pekerjaan itu, kita yang menjalankan jasa yang ditawarkan Lalamove itu. Jadi kalau misalnya kita nggak cocok dengan tarifnya atau apapun itu, kita bisa tolak, kita bisa nego. Maka itu gua nggak tahu nih teman-teman yang fan. Terus kalau fan gue tahu sih, karena gue sering nonton siapa itu channelnya Lalamove Innova si Koelang. Gue sering nonton dia, The Fan. Oke lah fan. Terus kalau pick up dan lain-lain gue nggak tahu ya, itu orderannya setiap detik, setiap menit itu kenceng gak itu orderannya, selalu ada gak, dan apakah orderannya itu anomali apa enggak. Karena yang gue lihat sedan dan MPV itu orderannya tuh ada yang anomali, ada yang aneh, ada yang keterlaluan harganya. Jadi menurut gue untuk teman-teman yang sedan dan MPV, lu udah tepat di pilihan mobil itu, sedan dan MPV. Tapi balik lagi, lu harus sabar, lu harus bener-bener melek matanya ngelihat mana yang cocok mana yang enggak, ya. Terus lu harus nego, lu jangan mau bro, barang yang melebihi kapasitas yang ditentukan Lalamove lu ambil juga, jangan. Kenapa? Customer mau bayar sesuai argo, kita juga harus dong menerima sesuai apa yang ditentukan, bener gak? Jadi jangan kita yang diperbudak lah. Ini mobil kita, kendaraan kita, ya. Jangan mau diperbudak, karena kita bidang jasa pengangkutan barang, bukan mengangkut orang. Barang itu sebenarnya dari dulu itu logistik, itu pengiriman logistik itu mahal loh sebenarnya ya. Cuman karena persaingan harga, terus driver sekarang makin banyak, jadi itu si aplikator ini gede kepala menurut gua, ya. Makin lama makin dipres. Gue tahu polanya sebenarnya. Gue tahu pola mereka dari waktu akhir tahun 2025 itu sampai sekarang tuh gue tahu pola mereka. Ditinggiin, tiba-tiba dibikin drop nih. Semuanya mau nggak mau tetap ambil aja orderan itu. Nanti naik sedikit, semuanya berpikir udah standarnya segini, padahal enggak. Padahal mereka itu sedang promosi mereka punya aplikasi. Dan juga kenapa gue bilang begitu, karena kalau di sedan dan MPV, untuk misinya itu nggak ada yang namanya misi antar barang berapa kali dapat bonus berapa, udah nggak ada bro. Kalau dulu mah ada. Kalau sekarang apa? Misinya apa? Antar penumpang semua. Lu lihat, antar penumpang semua. Gue nggak pernah mau bergabung. Ini 550 ini waktu nganter barang. Jadi kalau gue lihat sedan dan MPV itu lagi dipush, lagi dipaksa untuk ngambil penumpang. Jadi orderan barangnya itu nggak semuanya dibikin bagus, jadi seperti dialihkan lah promosi mereka. Jadi gua rasa sih ini kurang bagus ya teknik marketingnya ya. Tapi mau nggak mau lah, karena teman-teman juga harus menjalaninya. Maka itu gue bilang balik lagi, pilih orderan yang bagus, mau sabar, dan punya target, dan punya yang namanya rute-rute yang mau lu jalanin, ya. Yang rute yang lu bener-bener tahu jalannya. Yang rute sekiranya lu tahu nih, prediksi nih, gua harus lewat tol apa enggak nih kalau lewat sini nih. Ternyata customer pakai tol, gua nggak lewat tol juga bisa. Ibaratnya begitu ya, lu harus bisa prediksi itu, lu harus punya yang namanya skill itu, ya. Gue cuma mau sharing itu dulu, biar teman-teman pendapatannya bagus, biar teman-teman dapur yang ngebul. Gue mau kayak begitu. Jadi teman-teman kalau bisa sekali bawa 2 orderan, 3 orderan.
Lu nggak usah pusing yang namanya customer yang mencak-mencak. Yang penting masih regular ya. Kalau yang nama prioritas, lu harus cepet-cepet. Cepet-cepet dalam artian nggak langsung lu antar juga. Boleh kalau lu tunggu sebentar sampai ada kira-kira order yang cocok, lu ambil nggak masalah. Asalkan prioritas itu yang pertama lu kirim, ya. Di situ sampai situ doang ya. Sampai situ dulu ya gua sharingnya ya. Gua mungkin beberapa video ke depan gua akan bikin semacam sketsa, mempelajari cara-caranya biar kita tuh sedan dan MPV itu nggak rugi, ya. Oke, gua close dulu hari ini. Selesai. Thank you yang udah nonton ya. Jangan lupa subscribe. Subscribe itu memang nggak bayar, tapi memang butuh diklik sama teman-teman. Oke. Ya, thank you ya. Bye.